Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, apa kabar semuanya? Saya berharap Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Hari ini kita kembali ketemu dalam perkuliahan pengantar jurnalistik. Dan hari ini kita akan belajar tentang prinsip dan unsur berita. Coba kita cari dulu dokumennya. Kita cari, buka sebentar dokumennya. Ini dia. Kita tunggu proses openingnya sebentar. Ya, ini kita akan belajar tentang prinsip dan unsur berita. Yang pertama itu adalah prinsip berita. Prinsip berita itu ada beberapa. Pertama, berita itu ditulis untuk orang lain. Itu hal yang paling pokok kita ingat, bahwa berita itu bukan ditulis untuk kalangan pribadi atau konsumsi pribadi, tapi ditulis untuk orang lain. Artinya, Anda harus membuat berita yang bisa dipahami oleh orang lain. Yang kedua, selalu menggunakan orang ketiga. Misalnya dia, mereka, dan lain-lain. Dalam berita itu jarang sekali orang memakai kata saya, kata aku, kata dia, kata kamu. Jarang sekali, tapi selalu menggunakan orang ketiga. Kemudian yang ketiga, berita itu punya prinsip selalu mempunyai sumber. Artinya tidak bisa wartawan menjadikan dirinya sebagai sumber. Dia harus mempunyai narasumber terhadap berita yang dia tulis. Narasumber ini bisa orang pertama, bisa orang kedua, bisa orang ketiga. Maksud saya selalu dia orang ketiga. Sumber ini juga bisa berupa buku misalnya, bisa berupa dokumen, jadi tidak mesti selalu orang, tetapi itu pasti adalah sumber yang berasal dari manusia. Kemudian yang keempat, sumber itu harus dicantumkan. Jadi kalau Anda bikin berita ada narasumbernya, sumber itu harus dibuat dalam berita Anda. Nggak bisa kita punya sumber tapi tidak dicantumkan, atau kita bikin namanya anonim. Ya, misalnya Anda pakai nama lain. Ada klausul khusus kalau Anda harus membuat sumber atas nama lain. Kemudian sebaiknya ada kutipan. Ada kutipan langsung, ada kutipan langsung dari sumber-sumber Anda itu tadi. Nah, yang berikutnya, yang keenam, Anda perlu memperhatikan konteks. Perlu memperhatikan konteks di sini maksudnya adalah bahwa berita Anda itu sebaiknya sesuai dengan konteksnya. Misalnya berita Anda tentang pembunuhan, maka narasumber Anda juga bicara konteksnya pembunuhan. Ya, harus sesuai antara yang diberitakan dengan konteks yang atau dengan kondisi yang terjadi, seperti itu. Yang kemudian mudah dimengerti. Ini maksudnya adalah bahasa yang harus mudah dimengerti sehingga publik atau pembaca berita Anda itu paham sebenarnya maksud berita ini apa, tujuan berita ini apa, topiknya apa. Itu yang berkaitan dengan prinsip kalau kita menulis sebuah berita. Berikutnya itu unsur berita. Unsur berita yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H itu berasal dari metode Kipling. Ya, berasal dari sebuah puisi yang tercantum dalam cerita pendek karya Rudyard Kipling. Judulnya The Elephant's Child. Jadi Kipling ini bicara begini. Saya memiliki 6 pria jujur. Mereka telah mengajari saya semua yang saya tahu. Nama mereka adalah apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa, dan siapa. Kalau dalam bahasa Inggris itu their name are what, and where, and when, and how,
and why, and who. Jadi 5W1H itu adalah alat kelengkapan sebuah berita. Tidak sempurna sebuah berita tanpa ada 5W1H. Dan tidak sempurna, sekali lagi, sebuah berita tanpa 5W1H. Kalau salah satu saja tidak ada, maka berita itu disebut bukan berita yang sempurna. Sekarang kita jelaskan. What itu menunjukkan tema apa yang diangkat dalam berita. Jadi kalau Anda bicara tentang what, dari mana kita mengetahui tema dalam sebuah berita? Itu bisa Anda lihat pada judulnya. Judulnya bicara soal apa, maka itulah sebenarnya tema dalam sebuah berita. Kemudian ada unsur who. Who menunjukkan siapa yang mengacu menjadi sumber berita. Siapa yang menjadi sumber berita? Siapa bisa mengacu kepada individu, bisa kelompok atau lembaga. Jadi bisa saja yang bicara itu individu, tapi dia mengatasnamakan kelompok atau lembaga. Atau misalnya kelompok ini bikin rilis, bikin statement secara langsung kepada kelompok tertentu, katakanlah penguasa. Kalau Anda berdemo, mungkin Anda punya pernyataan sikap, maka itu dianggap sebagai statement dari kelompok atau lembaga Anda. Maka who ini bisa merujuk kepada individu, bisa kelompok, bisa lembaga. Kemudian where. Where menunjukkan di mana sebuah peristiwa terjadi. Ini merupakan bagian dari unsur proximity, ya. Unsur proximity atau unsur jarak. Menurut McDougall dalam buku jurnalistik, proximity itu terbagi dua. Artinya bisa saja secara geografis dan bisa secara emosional. Secara geografis itu misalnya ada orang Jawa tinggal di Jawa, tertarik membaca berita Jawa, maka itu dia punya kedekatan secara geografis. Adapun secara batin atau emosional, ada orang Jawa tinggal di Riau, tapi tertarik membaca berita di Jawa, maka itu dia dianggap punya proximity secara emosional atau secara batin. Maka jangan heran kalau Anda menyaksikan di media-media kita, di media-media di Riau atau di media-media dimanapun, itu ada saja berita-berita internasional, berita-berita daerah lain yang mungkin karena penduduknya atau penghuninya itu ada yang secara batin atau emosional punya keterikatan dengan daerah-daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya itu ada when. When menunjukkan kapan sebuah peristiwa terjadi. Jadi when juga merujuk kepada unsur kebaruan. When itu penting sekali ada dalam sebuah berita. Artinya rasa ingin tahu orang terhadap sebuah peristiwa itu kapan terjadi, itu dijawab oleh when dalam berita yang Anda baca atau Anda tulis. Kemudian ada why. Why menunjukkan mengapa sebuah peristiwa terjadi. Alasan mengapa sebuah peristiwa terjadi juga harus diberitakan kepada pembaca untuk memenuhi rasa ingin tahu. Jadi why ini kalau misalnya kasus pembunuhan, mengapa seseorang membunuh? Kasusnya pemerkosaan, mengapa seseorang melakukan pemerkosaan? Kasusnya perceraian, kenapa perceraian terjadi? Itu dijawab oleh why. Berikutnya itu ada how. How menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Dia menjawab keingintahuan pembaca terhadap kejadian yang diberitakan. Jadi kronologis peristiwa, proses terjadinya peristiwa itu dijawab oleh how. Ya, secara keseluruhan how ini adalah menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi, dilakukan oleh sekelompok orang, dilakukan oleh seseorang. Kalau misalnya dia pembunuhan, bagaimana pembunuhan itu terjadi? Kalau dia berdemonstrasi, bagaimana demonstrasi itu dilakukan? Maka itu dijawab oleh how. Inilah 5W1H. Berikut ada contoh, ya, ada contoh berita. Di sini ada contoh berita. Puluhan warga Kota Bogor Jumat menurunkan dan membakar bahan spanduk berukuran besar para calon wali kota dan pasangannya yang saat ini sudah terpasang di semua ruas jalan utama dan perumahan di Kota Bogor. Sedikitnya ada 25 baliho dan sebanyak 4 spanduk-spanduk yang diturunkan dan dibakar massa. Aksi ini dipimpin Sarip Muhammad Nur, salah seorang tokoh masyarakat di Bogor. Mereka melakukan aksi ini karena menganggap